Dia ada berdoa makan siang, dia pun tangan tutup dia pun ikan. Dia doa, dia takut ada yang sorong. Kita memang tinggal di asrama, itu tangan dong pun cepat. Pernah rasa begitu? Pemerintah menyebutkan hal-hal untuk menolong mengatasi ini perkembangan COVID ini pakai PSBB. Saya ingin hari itu pakai PSBB. PSBB supaya saudara ingat, hafal, dan laksanakan di rumah. 1. P. Percaya dan berdoa. Itu P pertama. Sama-sama ucap 1, 2, 3. Percaya dan berdoa. Mau ada masa depan di dalam Tuhan itu mesti mulai dengan percaya dan berdoa. Tapi saudara ada di kelompok mana? Karena menyangkut percaya dan berdoa itu ada 2. Ada 4. 1. Ada orang yang memang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Tapi yang kedua, ada yang percaya sekali tapi tidak berdoa. Dia ikut nama percaya, berdoa tidak. Atau yang ketiga, berdoa tapi tidak percaya. Ada berdoa terus, tidak percaya. Dia pun jam doa rutin. 4:30, 3:30 di subang berdoa. Pas orang lari pagi itu dia berdoa. Atau yang keempat, sudah tidak percaya lagi, tidak berdoa. Itu memang ngeri. Mau ada masa depan di dalam Tuhan itu, P pertama apa? Percaya dan berdoa. Apa yang kita percaya? Yang kita percaya ada 2. Pertama, percaya bahwa Yesus itu siap surga bagi saya. Saya percaya itu. Jadi saya tidak akan tersesat. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Saya percaya itu karena Yesus berkorban bagi saya. Amin. Tapi yang kedua, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik dari apa yang saya rancangkan. Supaya ketika saya berdoa untuk mengambil keputusan masuk pada rencana Tuhan yang indah itu buat saya. Padahal mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Percaya dan berdoa. Renungkan baik-baik kalau mau ada masa depan ini. Karena kehidupan ini sulit kita prediksi di perjalanan sekarang. Tapi percaya dan berdoa menolong kita. Tapi saudara-saudara, saya ingin ingatkan kita bahwa ini data tidak valid. Tapi saya kira di atas 50% orang-orang yang pernah tinggal di asrama pasti pernah mengalami ini. Dia ada berdoa makan siang, dia pun tangan tutup dia pun ikan. Dia doa, dia takut ada yang sorong. Kita memang tinggal di asrama, itu tangan dong pun cepat. Pernah rasa begitu? Atau memang saudara yang sorong tangan? Itu tidak tahu dia masuk di bagian mana. Berdoa kurang percaya. Tuhan, saya berdoa makan, tapi tolong supaya jaga tangan-tangan yang ingin mengambil sapu ikan. Kalau bisa Tuhan kutik patah di pujari. Itu juga bermasalah. Saudara-saudara, percaya dan berdoa itu hal yang penting bagi orang-orang yang mengaku ikut Tuhan. Saudara lihat, saya tidak berkhotbah hari ini untuk bilang pada saudara, kalau begitu tidak usah ada investasi untuk masa depan, tidak boleh ikut asuransi. Saya tidak berkhotbah begitu. Lakukanlah itu, lakukanlah terus. Tapi lakukan itu tanpa percaya dan berdoa, kita tidak sementara membangun sebuah masa depan. Percaya dan berdoa. Itu P pertama. Kedua, S. S itu apa? Sabar. Menunggu itu kan butuh kesabaran. Sabar. Tadi bercerita yang kolul bempa itu harus sabar dan syukur. Sebab betul, nanti saya tambah. Sabar dan bersyukur. Sebab kalau sabar tidak dan syukur, tak ceke. Bersabar itu kan menunggu. Menunggu begini, kalau tidak baik.
siap makan siang mah dia khotbah lama lah. Itu memang sabar tapi kerasa tidak aman itu. Gitu ya. Jadi bersabar dalam syukur. Nah, saudara tahu bahwa bersabar itu sangat berkaitan dengan 3 hal. Bersabar itu sangat berkaitan dengan mau menunggu, mengendalikan diri, dan lebih realistis. Mau menunggu. Ibarat kita tanam jagung, kan bukan tanam langsung patah jagung toh. Kecuali kalau tanam di sini patah di orang pun kebun bisa. Tapi kalau kita mau tanam untuk makan dari hasil keringat sedikit, menunggu. Menunggu itu saudara-saudara, itu tahan diri. Nih suka pingin ini tapi tahan. Seperti ibu-ibu hamil itu, kalau dorang sementara hamil itu kan mau kepingin makan acar pedis, tapi aduh biar saya tampung-tampung tunggu. Pas melahirkan baru gas. Saya kira itu yang penting itu. Itu penting itu. Makan. Saya lihat ini kita orang-orang ini tahan diri agak susah ya. Don tunggu kapan lampu di bundaran PU hidup. Pas lampu hidup lah ya langsung menunggu saya itu. Pas lampu hidup langsung pi. Persis laron itu. Laron masih setengah jam pulang, kita berjam-jam tidak pulang itu. Terus sampai kapan kas mati baru pulang itu memang mengerikan itu. Menunggu, kendalikan diri, tapi lebih realistis. Membangun masa depan itu realistis. Dan hari ini memang ada COVID, semua orang terimbas, kita pun pendapatan menurun, ya kita belajar bersyukur, terima itu kenyataan. Berjalan bersama Tuhan itu kira-kira begitu. S. Sekarang B. Jadi dalam S itu sabar dan dalam realitas itu berani menerima itu kenyataan itu kita mensyukuri. Kita memang susah tapi kalau kita lihat ada orang lain mungkin lebih susah dari kita. Kita makan mungkin masih bisa 1 hari 2 kali, orang lain tidak makan sama sekali. Ya bersyukur. Kita masih bangun lihat istri, lihat suami, lihat anak-anak, bersyukur. Ada orang yang dia bangun dilihat kiri kanan, dia pun foto sah. Tidak ada orang lain. Jadi bersyukur itu baik sekali. PS. Yang ketiga B. Belajar. B yang ketiga. B itu. B itu belajar. Saya mendefinisikan belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah belajar. Belajar itu sesuatu aktivitas yang terus menerus tanpa henti. Menuju masa depan itu perlu belajar. Mungkin juga saya dan saudara akan belajar dari masa lalu. Dari kegagalan-kegagalan kita. Dari persoalan yang menduka citakan hati kita, yang membuat kita seolah-olah tanpa pengharapan ke masa depan. Belajarlah daripadanya. Saudara, jangan berhenti belajar. Tuhan kasih banyak sekali hal untuk kita belajar padanya, untuk menuju pada hidup masa depan. Dan yang terakhir, B yang terakhir adalah bekerja dengan hikmat. Bekerja dengan hikmat. Kerja mesti pakai hikmat. Kita lagi membangun pekerjaan menuju masa depan, sudah dalam percaya, dalam kesabaran, dalam belajar, tapi butuh bekerja dalam hikmat. Jangan kerja tidak pakai hikmat. Tagal dia kira dia dapat panggilan ini, yang dia bangun pelayanan dari jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi. 2 minggu kemudian rumah sakit. Pakai hikmat supaya bisa mengatur itu semua dengan baik. Karena Tuhan memberikan kepada kita hari-hari yang bisa kita atur dengan baik, dengan hikmat yang Tuhan kasih. Saya menyebutkan hikmat itu adalah keahlian pada tempatnya, bekerja pada tempatnya dengan seluruh keahlian yang Tuhan kasih pada kita, pada tempatnya, pada waktunya, pada batas-batasnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau demikian, PSBB tadi kita suruh, kalau bisa jangan hanya bekerja biasa, bekerja keras dengan hikmat yang Tuhan kasih. Maka sekarang kita memahami
Betapa pentingnya hari ini bagi saya dan saudara. Kita lagi bicara masa depan, tapi betapa pentingnya hari ini bagi saya dan saudara.